kita amati secara kasat mata itu, adalah hal-hal yang analog ya, misalnya tadi tegangan, arus, getaran, ataupun, keberadaan suatu benda, seperti itu. Namun, besaran ini bila kita terus mengolahnya dengan besaran analog tentu akan kesulitan karena kita membutuhkan berbagai macam sensor yang bisa menangkapnya. Nah, oleh karena itu kita perlu, untuk dapat menganalisa suatu kejadian ataupun suatu besaran, kita butuhkan, pengubahan dari analog ke digital gitu ya, dengan menggunakan, rangkaian elektronika. Dan di sini, sebagai contoh, misalnya kita punya sinyal analog suara, di mana ini adalah tegangan yang ditangkap oleh mikrofon, gitu. Dan kita lihat bahwa besaran itu tegangannya, maksudnya besaran tegangannya itu sama bentuknya ya, gelombang sinusoidal. Namun yang berbeda adalah, tinggi magnitudenya. Kalau di sini untuk tegangan 50 mikrovolt dengan frekuensi 440 Hz, dia peak-nya ada di dekatnya 50, ya kan? Di sini tunggu. Oke. Di sebelah sini. Dan kalau yang 25 mikrovolt dengan frekuensi yang sama, nilai peak tegangannya saja yang berbeda dari yang di sini. Dan ini adalah contoh representasi sinyal analog ya. Dan dia bisa direpresentasikan sebagai gelombang sinusoidal, gelombang kosinus, ataupun tan, seperti itu. Atau hal-hal yang bersifat abstrak yang tidak ada bentuk baku dari gelombangnya. Nah, kalau kita lihat lagi, besar gelombang analog itu sangat dipengaruhi oleh tinggi magnitud tegangannya. Seperti yang tadi, kalau yang tadi kan magnitud tegangannya sama ya. Di sini tingginya itu sama. Namun seperti yang kita tahu, sinyal suara itu kan kadang kita suaranya kecil, suaranya besar, seperti itu, atau nyaring. Dan itu akan mempengaruhi bentuk gelombang suara kita. Nah, di sini kalau besarannya analog, dia akan memiliki bentuk tertentu dan tidak ada nilai biner di sana yang hanya 0 atau 1, ya kan? Karena dia akan mengikuti besaran yang melekat padanya gitu ya. Ada nilai minimum dan ada nilai maksimumnya, dan itu berbeda-beda sesuai dengan besaran apa gitu ya, besaran gelombang tegangan atau gelombang arus atau suara, seperti itu. Dan sinyal analog yang paling penting ciri-cirinya adalah dia merupakan sinyal yang kontinu. Kontinu dari time, misalnya time sama dengan 0 sampai ke infinite gitu ya. Dia akan terus ada, dan tentu kalau kita ingin merepresentasikannya dalam sebuah model, kita harus membuat persamaan matematikanya, seperti itu. Jadi, saya tekankan lagi bahwa ciri-ciri sinyal analog itu dia memiliki nilai minimum dan maksimum yang besarannya berbeda-beda tergantung dengan jenis sinyal analognya apa, dan dia merupakan sinyal yang kontinu. Jadi ini representasi sinyal analog. Ada time frame dan ada magnitude. Gitu. Nah, terus bagaimana dong kalau kita ingin mengolah sinyal analog ini begitu ya, agar bisa dianalisis oleh suatu peralatan elektronik. Nah, cara menganalisisnya tentu kita lihat dari frekuensi gelombangnya. Kan kalau kita lihat sebenarnya gelombangnya ini bentuknya sama, yang berbeda hanya nilai magnitudnya dan lebarnya, periodenya itu untuk satu gelombang juga sama, begitu kan ya. Sehingga tentu cara merepresentasikan gelombang analog ini dengan cara mendiskritisasi, membuat
pencacahan gitu ya. Pencacahan itu gimana? Pencacahan ya misalnya ada suatu periode tertentu dicacah sehingga kita mendapatkan sampel dari periode tertentu ini gitu. Dicacah dengan gelombang yang sama. Misalnya dari 25 second periode yang ada, kita cacah per 1 milisecond. Sehingga dari gelombang yang kontinu akan bisa mendapatkan sampling dari gelombang yang kontinu tadi, gitu ya. Jadi salah satu cara mengolah data sinyal analog adalah dengan melakukan pencacahan. Nah, dengan kita melakukan pencacahan itu, sebenarnya kita jadi bisa mendapatkan representasi sinyal digital. Namun itu baru earlier step-nya, preliminary step-nya, baru langkah awalnya. Jadi dari sinyal analog dengan periode tertentu kita cacah, di sana kita sudah mendapatkan sampling dari keseluruhan periode sinyal. Nah, sekarang karena ngomongin tentang representasi sinyal digital, tentu nilainya hanyalah 2, ya kan? Antara 1 atau 0, begitu. Oleh karena itu, dari sinyal yang dicacah tadi, sedemikian rupa kita mengubahnya menjadi himpunan bilangan biner yang nilainya antara 0 atau 1. Nah, bagaimana cara kita menyimpan nilai analog yang memiliki besaran tertentu, nilai maksimum tertentu itu menjadi 1 dan 0, gitu. Nah, caranya nanti akan kita bahas di rangkaian-rangkaian ADC ataupun DAC. Dan sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu di sini bahwa representasi sinyal digital itu sebenarnya dilakukan agar bisa mempermudah kita dalam menganalisis data. Dan rangkaian digital itu bisa memiliki beberapa properti, yaitu dapat merepresentasikan suatu nilai real menjadi data digital, ya kan? Dan dia juga memiliki kemampuan untuk bisa memanipulasi data dan mengevaluasi data digital. Dan data digital sebenarnya ya seperti aljabar switching, aljabar penyaklaran aja yang antara 0 atau 1. Dan di sini sinyal digital itu dapat ditransmisikan, diterima, dikuatkan, ataupun ditransmisikan ulang begitu secara bolak-balik tanpa ada pengurangan kualitas dari sinyal. Ya. Dan ini nih arahnya ke yang sinyal misalnya angka 5 di besaran analog. Kalau kita ubah menjadi besaran digital, besaran di sinyal digital begitu, tentu nilainya ya akan tetap 5 gitu ya. Hanya representasinya saja yang berbeda. Jadi itu juga maksudnya dari no degradation di sini. Dan nilai-nilai biner itu, angka-angka biner itu sebenarnya cara untuk mengekspresikan logika 1 atau 0. Dan di sana kita bisa mendapatkan yang namanya data digital. Oke, ini ngomongin tentang tipe-tipe sinyal, sinyal analog atau sinyal digital. Jadi kalau ada pertanyaan, berikan contoh sinyal analog, ya gambar aja. Yang penting ada sinyal, entah itu dengan waveform yang sama, periodenya seperti tadi, sinusoidal sama, atau yang abstrak seperti ini. Yang jelas dia harus bersifat kontinu dengan time step tertentu, dan ada penunjuk magnitudenya. Begitu ya. Berbeda dengan sinyal digital, di sana dia tetap memang ada periodenya juga, tapi besaran magnitudenya tidak sampai tak hingga seperti di sinyal analog, tapi hanya antara 0 atau 1. Begitu kira-kiranya perbedaan yang jelas antara sinyal analog dan sinyal digital. Dan di sini kalau continue itu maksudnya setiap slot
time slot yang berbeda ya. Misalnya ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu. Dan ada mungkin 1,2, 1,1, 1,3 gitu ya, lebih detail. Dia akan selalu mendapatkan suatu nilai di sana. Berbeda kalau sinyal digital, sinyal digital ini sebenarnya hanyalah sampling gitu dari keseluruhan sinyalnya. Ya, ketika sinyal analog dicacah, maka kita akan mendapatkan sinyal digital. Ya, di sini contohnya yang seperti saya bilang tadi, sinyal analog bisa diubah menjadi representasi digital dengan melalui proses pencacahan. Dan bahasa Inggrisnya ini digitization gitu ya. Digitalize. Dan ya, yang penting ketika melakukan pencacahannya harus dilakukan dengan periode yang sama, dengan time interval yang sama. Jarak antara 1 dengan 2 itu harus sama dengan 2 dengan 3 gitu ya. Nggak boleh besar, kecil begitu. Jadi harus sama. Jadi itu syarat untuk melakukan pencacahan agar bisa didapatkan representasi digital dari sinyal analog. Nah, ini kita masuk ke digital to analog converter gitu ya, digital to analog conversion. Jadi kalau digital to analog berarti 1, 0 berubah menjadi besaran analog. Sehingga 1, 0-nya itu representasinya adalah suatu pencacahan ataupun suatu penyaklaran input biner dimasukkan ke rangkaian DAC yang sedemikian rupa, maka akan mengeluarkan sinyal analog di sini. Dan berapa nilai tegangan output dari DAC? Tegangan output dari DAC bisa jadi dari nilai dari rumusan seperti ini, di mana ini adalah nilai switching dari input, dan di sini kalau kita lihat 2 pangkat N ya kan ya, 2 pangkat min N di sini. 2 pangkat min N ya representasi dari binary code-nya itu. Dan nilai tegangan terkecil yang bisa didapatkan itu di sini adalah nilai 2 pangkat min N, begitu. Jadi ini 2 pangkat min N berarti 1/2 pangkat N, begitu kan ya. Jadi di sini nilai terkecilnya. Dan itu adalah nilai least significant bit, begitu. Dan DAC sendiri kalau dilihat ini ada kapasitasnya berbeda-beda, ada yang 20 bit, ada yang 4 bit gitu. Itu tergantung. Dan karena aplikasi DAC ini kebanyakan di sensor ataupun komputer, tentu bitnya juga mengikuti ya, seberapa besar data yang diolah. Dan di sini kalau kita lihat ini DAC, kalau yang ini 20 bit, kalau yang di sebelah kanan ini 8 bit DAC, bisa menggunakan ini rangkaian Cirrus Logic CS4382, dan pengolahannya seperti apa gitu ya. Jadi representasi sinyal analognya itu masih ada, namun ditangkap dengan square waveform di sini. Nilainya yang kayak kotak gitu kan ya. Jadi tidak sesmooth sinyal analognya. Namun, apakah bisa kita mendapatkan pencacahan DAC itu menyerupai gelombang analognya begitu ya? Tentu bisa. Caranya dengan memperkecil periode pencacahan, ya kan? Memperkecil. Kalau semakin kecil irisannya, tentu gap antara kondisi di time 1 dengan time 2 tentu akan berbeda, ya kan? Berbedanya sedikit, sehingga dapat menyerupai bentuk sinyal analognya. Begitu kira-kiranya. Oh ya, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan diinterupsi ya. Nah, sekarang tadi sudah DAC, sekarang ngomongin tentang ADC.
analog to digital conversion. Kebalikan dari yang tadi, sekarang inputnya adalah sinyal analog dengan besaran tertentu, dan outputnya nanti adalah nilai-nilai digital, nilai-nilai biner. Dan nilai biner ya tergantung berapa bit yang dipakai, dan misalnya di sini contohnya 4 bit, maka nilai maksimumnya adalah ketika 4 bit ini terisi dengan nilai 1, dan nilai minimumnya adalah ketika 4 bit n bit sini bernilai semuanya nilai bitnya 0. Kalau di inputnya, nilai minimumnya bisa jadi 0 sampai sekian, begitu ya. Dan cara mendapatkan fungsi outputnya itu sebenarnya mirip sama yang tadi, cuma dibalik aja gitu. Bahwa kalau di sini outputnya itu tergantung dari resolusi bit yang ada, ya kan? Dan nilainya adalah suatu nilai tertentu, batasan nilai maksimum tertentu dikurangin dengan yang 1/2 pangkat 0 ditambah 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat 2, dan seterusnya. Tergantung nanti berapa bit output yang dibutuhkan. Begitu kira-kiranya. Nah, di sini ini contohnya ADC kalau pakai bukan IC ya, ini modul ADC, Rockwell Scientific. Di sini kita lihat bahwa ADC itu terdiri dari ladder, preamplifier, komparator, ini ya amplifier juga, ada DAC-nya, ada encoder, clock, demux, demultiplier gitu, dan ada outputnya. Sehingga intinya kayak modul ADC itu kalau dikasih input tertentu dia jadi ADC, tapi kalau dikasih input tertentu yang kebalikannya yang pertama tadi, maka dia bisa juga difungsikan sebagai DAC. Begitu ya, kira-kiranya. Dan di sana sirkuit ini memerlukan clock. Karena kenapa diperlukan clock? Ini hubungannya sama pencacahannya tadi. Agar pencacahannya itu punya periode yang sama gitu. Jadi kita bisa ngaturnya dari clock-nya. Dan di sini analog to digital converter itu punya transfer karakteristik seperti rumusan yang tadi ya. Kalau yang ini ADC, bahwa nanti nilai output dari ADC tersebut akan bergantung dengan berapa nilai maksimum tegangan analognya atau berapa nilai maksimum besaran analog yang diamati dikurangi dengan pertambahan bit dari rangkaian R yang terhubung dengan sisi outputnya. Jadi nanti ADC converter itu sebenarnya bisa kita bangun dari rangkaian yang terdiri dari tangga-tangga resistor, begitu. Nanti kita lihat. Dan di sini kalau kita lihat transfer karakteristiknya, yang X ini merepresentasikan nilai analog, terus yang Y-nya ini merepresentasikan nilai digital, gitu ya. Dan nilai analog kan seperti yang tadi dibilang bahwa ada suatu nilai minimum dengan nilai maksimumnya. Dan untuk nilai binernya tentu juga bergerak dari nilai minimum ke nilai maksimumnya. Tapi nilai maksimumnya ini dibatasi dengan berapa bit yang diinginkan. Begitu kira-kiranya. Dan kita lihat bahwa penambahannya, gap antara satu time slot ke time slot lain itu sama, gitu ya. Sehingga ibaratnya kayak nilai nilai maksimum kurang nilai minimum, bagi aja berapa jumlah bit yang mau dipakai. Akhirnya kita tahu satu bit itu harus melakukan penambahan berapa volt ya, atau berapa besaran ya, begitu. Karena dia harus equally dibagi sama rata gitu ya, penambahannya ini.
Nah, itu untuk yang sebelah kiri, yang sebelah kanan pun ini untuk quantization error, untuk nilai LSB, untuk nilai least significant bit-nya. Jadi kalau di sini juga yang X ini merepresentasikan sinyal analog, dan kalau yang Y-nya itu merepresentasikan nilai LSB dari tiap bilangan biner ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini 0, 1, tapi dia berubah jadi, oh sorry, bukan 1, 0, 0,5, terus min 0,5, kembali ke 0, 0,5 lagi, jadi kayak ada polanya kan, perubahan dari 0 ke maksimum, minimum, tengah lagi, maksimum, minimum gitu. Dan itu sebenarnya representasinya dari LSB, dari binary output ini. Gitu kira-kiranya. Dan di sini kalau kita ngomongin tentang perubahan besaran analog ke digital, digital ke analog, tentu kita akan bermain dengan yang namanya transducer ataupun sensor. Nah, pengertian dari transducer itu sendiri adalah suatu alat yang bertugas, yang berfungsi untuk mengubah besaran fisikal, besaran yang nyata, menjadi besaran elektrik. Jadi ini transducer ini yang harus digunakan untuk mengubah nilai analog menjadi nilai digital, begitu ya. Dan salah satu aplikasi dari analog to digital dan digital to analog converter ya komputer. Dan bisa juga digunakan yang namanya aktuator. Aktuator ini agar apa sih sebenarnya? Kalau yang aktuator lebih kepada kayak triggernya gitu ya. Jadi mengolah ketika ada analog output, dia harus mengeluarkan sinyal atau tidak gitu. Dia kayak pen-triggernya. Nah, ketika kita ingin mengolah data analog menjadi analisis tertentu gitu ya, kita bisa gunakan transducer untuk menangkap sinyal real time-nya, maksudnya sinyal dengan besaran real, lalu dengan adanya transducer tentu si besaran fisikalnya ini tadi berubah menjadi besaran analog, lalu dimasukkan ke ADC, agar apa? Agar bisa diolah oleh komputer. Lalu komputer akan mengeluarkan suatu apa ya namanya suatu komen ya. Komputer akan mengeluarkan suatu komen agar men-trigger sesuatu yang lain gitu ya. Misalnya untuk menggerakkan apa atau untuk menghitung apa gitu dari data yang sudah diinputkan melalui ADC, dan komen tersebut dimasukkan lagi ke DAC agar apa? Agar mendapatkan besaran analog lagi. Dan dari besaran analog ini tentu menjadi trigger bagi aktuator untuk melakukan sesuatu. Gitu. Jadi kayak dalam aplikasinya kadang ADC ataupun DAC tidak berjalan sendiri, tapi dia saling melengkapi begitu. Dan di sini digital to analog conversion, kalau kita lihat ada beberapa bit yang bisa digunakan gitu ya. Kalau ini contohnya adalah DAC dengan 4 bit. Ada nilai MSB dan nilai LSB dengan digital input, berarti nanti A, B, C, D ini nilainya antara 1 atau 0. Sehingga ketika kita menuliskan truth table-nya, tentu ya ada kombinasi dari 4 ini. Ya kan? 2 pangkat 4 jadinya nanti. Untuk mengetahui kombinasinya. Nah, untuk mengetahui outputnya, seperti yang saya bilang tadi, outputnya akan bergerak karena ini DAC, maka akan mendapatkan sinyal analog. Sinyal analog itu sendiri memiliki nilai yang minimum sampai ke maksimum. Maksimumnya sampai apa? Sampai tak hingga. Tergantung dengan besaran yang diamati, gitu ya.
Karena di IC ini ataupun di blok ini referensi tegangannya adalah 15 volt, berarti berapa nilai maksimum yang bisa dikeluarkan analog output DAC ini? Besarnya adalah V-reference, yaitu 15 volt. Karena ini ada 4 ya, maka 2 pangkat 4 gitu ya, ada 16. Nah, karena ini sinyal digital, dia mulainya dari 0, jadi 0 sampai 15 kan intinya. Sehingga tegangan outputnya akan bergerak dari 0 sampai 15 volt. Jadi penambahan bit di sisi inputnya ini adalah akan bergerak dari 0 sampai 15 volt. Dan penambahan 1 bitnya itu adalah representasi dari penambahan 1 volt gitu. Jadi mismatch antara 0 dan 1 digital ini adalah 1 volt besaran real. Begitu kira-kiranya. Nah, misalnya nanti ternyata inputnya ini adalah 2 bit saja gitu. Misal ini inputnya hanya 2 bit dan VRF-nya masih 15 volt, menurut kalian apa yang berbeda dengan kalau kita mau gambar truth table-nya? Paham, teman-teman, pertanyaan saya? Kalau ini kan contoh yang 4 bit nih. 4 bit, ada VRF 15 volt, sehingga outputnya nanti bergeraknya 1 bit akan menambah 1 volt. Nah, kalau ternyata DAC-nya ini cuma diubah menjadi 2 bit gitu ya, dia cuma punya 2 bit input, tapi VRF-nya tetap 15 volt, menurut kalian apa yang harus berubah di Vout-nya? Silahkan teman-teman kalau ada yang mau jawab. Kalau bingung dengan pertanyaan saya, silahkan ditanyakan juga. Gimana? Ya, ada bunyi apa itu? Tunggu. Oke, pertanyaannya saya ulang ya. Jadi begini, ini adalah rangkaian DAC dengan 4 bit input dan 1 analog output kan. Nah, di sana VRF-nya itu 15 volt. Jadi, dari rangkaian ini kalau kita gambarkan truth table-nya, Vout-nya itu berkisar dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 15 volt. Jadi nilai minimum maksimumnya si DAC ini adalah 15 volt kan, tergantung VRF-nya. Nah, perubahan karena inputnya ada 4 bit, ya, 1, 2, 3, 4 ini, kita lihat bahwa penambahan bitnya, tunggu, saya tambahkan di sini. Ini ya, kalau kita lihat ini kan aslinya 0, ini juga 1 ya kan, ini 2, 3, terus sampai di sini fullnya adalah 15. Betul kan? Nah, jadi kalau 4 bit, dia akan pergerakan bitnya itu 1 bit, oh bukan 1 bit, 1 nilai biner, 1 binary number itu sama dengan perubahan 1 volt. Kalau ternyata DAC-nya ini nih, saya punya DAC baru nih, tapi inputnya cuma 2. Dan referensinya pakai referensi yang sama, 15
volt. Vout-nya akan jadi seperti apa ya? Bisa dimengerti, Faras? Kalau ini 15 volt VRF dengan 4 bit input, hasilnya pergerakannya ternyata perubahan 1 bit itu akan menghasilkan perubahan 1 volt di sini. Kalau cuma 2 gimana dong? Gimana? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini? Fajri ini 04191026, Bu. Fajri. Oke, Iya. gimana tuh? Tapi ini nggak terlalu yakin sih ya, Bu, sama Iya, nggak apa-apa. Kan coba dulu kan, kita coba-coba. kalau menurut saya sih Vout-nya cuma sampai di 3 volt. Sampai sini. Kenapa Iya, begitu? karena cuma 2 biner. Jadinya 0 sama 0 jadinya 0 volt, kemudian 0 dan 1 jadinya 1 volt, sampai seterusnya, sampai 3 volt. Gitu ya? Iya. Oke. Tapi ini VRF-nya 15 volt. Saya, Bu, sini. Oke. Terima kasih Fajri ya. Kalau dari depannya benar, belakangnya masih agak selek dikit. Ini siapa tadi yang izin tadi? Silakan. Alvito 041910. Maaf, Bu, udah salah. Siapa ini? Sebentar. Suaranya gedean suara anginnya daripada suaranya. Coba didekatkan mic-nya. Oke, Maaf, ini Bu. siapa? Namanya siapa lagi tadi? Alvito. Oke, Alvito. Gimana? Oke, Bu. Maaf kalau salah, Bu. Di sini kan rate-nya 15. Terus yang dipertanyakan itu apabila 2 input ya, Bu ya? Betul. Nah, itu ini yang dipertanyakan 1 biner berapa kenaikan volt gitu loh, Bu. Benar. Berarti kalau misalnya dengan 2 input terus ada 4 keadaan, berarti kenaikannya 5 volt, Bu. Oke. 0, 5, 10 sama 15, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Alvito. Gimana? Siapa yang setuju sama Alvito? Siapa yang setuju dengan Fajri? Bu, boleh ikut menjawab, Bu. Oke, boleh. Siapa ini? Nama Muhammad Lutfi Pratama, Bu. NIM 04198553. Gimana kalau menurut kamu? Kalau menurut saya itu kan ada 2 input kan, Bu. Jadi keluarannya kemungkinan pasti ada 4 output. Jadi menurut saya kalau ada 4 output, jadi 15 ini dijadikan jadi kalau misalnya keluaran pertama itu 0 per 4 itu keluarannya 0, terus 15 kali 1 per 4 itu 3,75, terus terusnya sampai 2 per 4 sampai ke keluarannya 4, Bu. Jadi 0, 3,75, 7,5 dan enggak ya? Berarti betul kan, Bu. Iya. Bagus, tapi Lutfi sudah mencobanya dengan rumusnya, ya enggak? Jadi kalau dari Lutfi tadi, karena akan ada karena ada 2 input nih. Ini saya dibenarkan ya kalau saya salah dari penjelasannya Lutfi. Ini 2 pangkat 2. Ya kan? Karena ada inputnya 2 kan. Jadi intinya nanti itu kombinasi inputnya akan menjadi 0, 1, 2, 3. Apa saya benar? Iya, Bu. Sampai sini benar ya? Aduh. Ya, mohon maaf. Iya, nggak bisa 3-nya di sini ya. Maaf. Oke, ini 0, 1, 2, 3. Nah, karena kita punya reference adalah 15 volt, berarti kalau di 0 gimana tuh rumusnya? Berarti Vout dikali N bagi 3, Bu. Mungkin. Vout dikali N bagi 3. Iya, mungkin seperti itu. Atau Jadi N-nya ini berapa? N kurang 1 juga bisa sih.
Iya, rumusnya langsung lari ya. Oke, baik. Baik, tapi jawabannya sudah benar. Benar kan? Berarti Alvito ya yang benar ya? Ya, Atau Bu. ada yang mau membela Fajri? Silahkan. Silakan kalau masih ada yang ingin berpendapat, kita kan sama-sama nyari tahu nih, mana yang benar, mana yang salah ya, gitu. Baik, kalau belum ada, kita mungkin lanjut ya. Jadi, jawaban Fajri itu benarnya separuh. Karena dari sisi input, dia benar, memang cuma 0, 1, 2, 3. Tapi output itu harusnya bisa merepresentasikan gap antara nilai minimum dan nilai maksimum dari besaran analog yang diamati. Gitu. Jadi, tetap bukan 3 sebagai nilai maksimumnya, tapi tetap di angka 15. Karena di sini gambarnya referensinya adalah 15 volt. Kecuali di sini referensinya adalah 3 volt, ya di sini nilai maksimumnya adalah 3 volt. Begitu. Kenapa dia namanya V-reference? Karena dialah yang digunakan sebagai reference gitu ya, sebagai acuan. Acuan apa? Acuan nilai maksimum. Kalau nilai maksimum adalah VREF ataupun VCC, begitu ya. Kalau kita lihat di rangkaian elektronika, nilai acuan untuk minimumnya apa? Ada yang tahu? Disebut saja. Nilai acuan untuk minimumnya. Ya, siapa itu? Izin menjawab, Bu. Ferdinand Maulana 1910 LSB Kak, Bu? Bukan? Bukan. Bukan LSB. Oh, bisa jadi LSB, tapi bukan LSB. Coba lagi. Dia tidak ada di gambar. Tapi sebenarnya selalu ada itu. Gimana? Ada yang tahu? Kalau di gambar pasti langsung tahu. Acuan nilai minimum, baik saya jawab saja ya. Acuan nilai minimum biasanya adalah ground. Gitu. Makanya kalau di Arduino kan selalu ada port ground dengan port VCC, gitu kan ya. Sebenarnya itu untuk mengakomodasi kalau kita lagi ngaktifin DAC ataupun ADC dari Arduino. Jadi akan ada suatu nilai minimum ataupun maksimum kalau kita mau merepresentasikan sinyal dalam besaran analog. Gitu ya. Nah, biasanya kalau kalian lihat datasheet, LSB itu akan terhubung sama ground-nya gitu. Ini GND. Begitu kira-kiranya ya, teman-teman. Jadi, kalau representasi sinyal analog tentu ada nilai minimum dan maksimum. Nah, nilai maksimumnya apa? Bisa jadi itu adalah kita bisa lihat nilai referensinya aja, VREF berapa. Gitu. Kecuali di soal diberikan acuan yang lain, ya tentu kita harus ngikuti kan. Kita nggak bisa langsung otomatis ngambil ini. Nah, tapi kalau kembali lagi ke soalnya tadi, untuk 4 bit dan VREF 15, ternyata perubahan setiap nilai biner dari nilai bitnya itu adalah 1 volt. Bagaimana dengan nilai yang apa? Kalau inputnya hanya 2, gitu. Kalau inputnya hanya 2, tentu input akan bergerak dari 0, 1, 2, 3, tapi 3 ini kan sebagai nilai maksimum, harusnya dia bisa merepresentasikan nilai maksimum dari rangkaian ini, yaitu 15 volt, begitu. Jadi di sini tetap 15 volt, dan di sebelah sininya untuk nilai 0 ya 0 volt, gitu kan ya. Sekarang perubahannya jadi berapa gitu? Perubahan antara 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 ini berapa volt ya gitu. Gampangannya sebenarnya ya 15 volt dibagi dengan N kombinasinya ini kan ya. Tapi ini dibaginya dengan
N-3 karena nolnya kan representasi dari 0 gitu ya. Jadi yang benar 15 dibagi N pangkat 2 min 1 gitu. Jadi ini 0 N pangkat 2 2 pangkat N min 1. Karena 2 pangkat 2 berarti bagi 3 aja gitu. 15 bagi 3 berarti ini 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15. Begitu kira-kiranya ya. Semoga bisa dipahami teman-teman semua. Jadi kembali lagi bahwa representasi sinyal analog akan bergantung dengan suatu nilai minimum dan suatu nilai maksimum. Kalau di Arduino ataupun di IC-IC biasanya patokan nilai minimum dan maksimumnya nggak jauh-jauh dari ground sebagai nilai minimum dan VREF sebagai nilai maksimumnya. Begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan sampai sini? Jika belum ada, mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang dari gambar tadi, DAC ini bisa kita lihat bahwa VRF itu biasanya digunakan sebagai referensi, ya, sebagai untuk mengetahui nilai maksimumnya, full scale output gitu ya di sini, full scale. Jadi ini nilai maksimum gitu. Dan secara umum analog outputnya sama dengan K dikali digital input. Dan ada beberapa contoh dia kayak 10 dengan 1 ampere. Oh, ini 1A atau sorry, ini kalau kita lihat buku, sorry ya. Tapi sebenarnya kayak kalau di Arduino, kalau kalian lihat itu 5 volt dengan 10 miliampere apa? Itu kayak besaran maksimum yang bisa kita olah kalau kita mau mengeluarkan sinyal analog dari Arduino. Kalau untuk besaran tegangan itu 5 volt, besaran tiap portnya, kalau untuk arusnya yang kita perlukan, besarannya kalau nggak salah 10 miliampere. Tapi nanti dicek lagi. Nah, untuk analog output itu sendiri, the output of DAC ini, output dari DAC bukan suatu sinyal analog gitu ya, tapi hanya representasi dari sinyal elektrik sebenarnya. Karena ada range-nya itu ya tergantung dengan VRF yang ada. Jadi dia tidak semerta-merta merepresentasikan sinyal sebenarnya, bukan langsung sinyal suara atau sinyal gerakan atau sinyal hasil getaran seperti itu. Tapi sudah diskalakan menurut kapasitas yang ada dari Arduino itu sendiri ataupun kapasitas yang ada dari IC tersebut. Namun sebenarnya yang ditangkap ataupun yang dikeluarkan oleh DAC ataupun ADC itu sudah diskalakan sehingga perubahannya step dari satu nilai biner menjadi nilai biner kedua itu dapat merepresentasikan perubahan besaran realnya. Dan kadang juga kita bisa menambahkan weighting di sana. Karena siapa tahu perubahannya tidak linier, ya kan? Kalau tadi di sini kalau kita lihat mismatch-nya antara 0 ke 1, 1 ke 2 kan sama ya, sama nilainya. Nilai deltanya itu sama. Delta inputnya sama dengan delta output misalnya gitu. Berarti ini hubungannya apa? Hubungannya linier. Nah, ketika nanti ternyata besarannya itu tidak linier, tentu ada beberapa hal yang harus kita ubah, ada penambahan weight di sana. Gitu. Tapi secara umum biasanya DAC dan ADC itu menangkap pergerakan linier. Nah, ini mengenai resolusi. Resolusinya ya. Resolusi itu yang tadi, yang kalau ada 2 input maka akan ada 4 kombinasi, berarti per stepnya perubahan sinyal analog itu akan seper jumlah kombinasi tadi kan, dikurang 1.
Jadi rumusan ini digunakan untuk menghitung nilai dari resolusi dari ADC. Itu tadi, jadi tentu kalau bitnya semakin kecil, artinya apa? Inputnya cuma 2 bit, dibandingkan dengan yang inputnya 4 bit tadi, resolusinya bagusan yang mana? Bagusan yang 4 bit. Ya kan? Karena apa sih namanya? Mismatch-nya di output itu jadi lebih kecil. Yang kayak tadi cuma 1 volt. Tapi kalau kita bandingkan sama yang hanya 2 bit input, mismatch-nya 5 volt gitu ya. Sangat besar perubahannya. Jadi, resolusi ini mempengaruhi sensitivitas dari pembacaan. Semakin besar bitnya, tentu sensitivitasnya semakin tinggi dan resolusinya semakin kecil. Begitu kira-kiranya, semoga dipahami. Nah, ini salah satu contoh dari DAC 4 bit input dengan clock di sana, di sini ya, ada clock. Dan kita lihat bahwa perubahannya ataupun resolusinya adalah 1 volt. Sampai ke nilai maksimum tertentu. Kalau di sini karena VRF-nya sama dengan 15 volt. Dan resolusi dapat direpresentasikan dalam bentuk percentage resolution di sini. Bagaimana caranya? Cara menghitungnya adalah dengan 1 per total number of steps dikalikan dengan 100%. Berarti apa? Total number of step itu ya total kombinasinya tadi sebenarnya ya. Kalau ada 2 input berarti 2 pangkat 2. Kalau ada, total step, 2 pangkat 2 kurang 1. Tapi kalau ada 4 input ya 2 pangkat 4 dikurang 1. Itu adalah jumlah stepnya. 1 per jumlah step dikali 100%. Nanti itu adalah resolusinya. Dan ini contoh saja ketika komputer digunakan untuk menggerakkan motor yang memiliki kecepatan antara 0 sampai 1000 rpm. Nah, DAC ini harus bisa mengakomodasi step dan resolusi dari motor yang 0 sampai 1000 rpm ini gitu ya. Nah, itu tentu tergantung dari berapa jumlah bit input DAC. Begitu kira-kiranya. Nah, apakah hanya bilangan biner yang bisa kita representasikan menjadi DAC ataupun ADC? Jawabannya tentu tidak. Tidak hanya bilangan biner, tapi bisa kita kembangkan menjadi BCD gitu ya. Dan tidak hanya 1 set input, tapi bisa jadi 2 set input gitu. Dan di sana, di sini kalau kita lihat BCD input code, kalau kita aplikasikan ke DAC, sebentar. Nah, dia akan jadi 2 pasang, di mana sepasang untuk menghitung MSD, yang sepasang lainnya, bukan sepasang, 1 part dari sepasang tadi itu untuk menghitung MSD, dan part lainnya untuk menghitung LSD. Gitu ya. Dan di sini nanti outputnya tetap 1, yang bisa merepresentasikan nilai minimum menjadi nilai maksimum. Nah, kalau di sini contohnya dia range-nya antara 0 sampai 99 gitu. Dan ada weight di sana, weighting dari nilai A0. Oke. Tunggu. Nah, ini masih DAC. Nah, dalam rangkaian analog, maksudnya dalam rangkaian elektronikanya, dalam rangkaian analognya gitu ya, gimana sih kita caranya untuk membuat DAC tadi? Karena kita tahu DAC inputnya itu mempengaruhi kan berapa bit gitu.
Nah, berapa bitnya itu kalau dibuat rangkaiannya sebenarnya dapat direpresentasikan dengan resistor yang di paralel seperti ini. Jadi, nih ada 4 resistor yang di paralel, ini adalah representasi dari 4 bit inputnya tadi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nilai resistornya. Kita harus desain sedemikian rupa agar perubahannya nanti sesuai dengan yang resolusinya tadi, paham ya? Jadi di sana kita harus tentukan nilai masing-masing resistor A, B, C, dan D agar perubahannya nanti sesuai dengan nilai output yang kita inginkan. Dan di sini perubahannya ini lagi-lagi disesuaikan dengan reference tertentu gitu ya. Bisa 5 volt, bisa 15 volt, tergantung dari yang diketahui. Nah, kalau di sini contohnya A, B, C, dan D dibuat dengan nilai 8, 4, 2, dan 1 kilo ohm. Dan nilai inputnya di sini referensinya adalah 5 volt. Jadi dari 5 volt sebenarnya bisa kita hitung tegangan outputnya. Nih, tegangan outputnya itu sama dengan nilai tegangan D. Oh, nilai karena ini amplifier dan dia membalik nilai input gitu ya. Jadi Vout-nya akan bernilai negatif dari kebalikan dari inputnya. Nah, di sana Vout sama dengan min, ini karena pengaruh amplifiernya, VD, tegangan yang ada di node D di sini, yang masuk ke sini, ya, ditambah dengan 1/2 VC, ditambah 1/4 VB, ditambah 1/8 VA, itu sama dengan nilai totalnya. Jadi kalau kalian lihat, sebenarnya nilainya 248 ini adalah representasi dari nilai resistornya. Begitu. Dan ini kalau ditotal nanti nilainya sama dengan Vout yang referensinya, yaitu 5 volt. Dan pengurangan, jadi caranya nanti kayak di sini ini dihubungkan atau tidak, ini dihubungkan atau tidak, dihubungkan atau tidak. Seperti itu. Itu yang nanti merepresentasikan perubahan 1 dan 0 dari binary inputnya tadi. Begitu. Dan di sini untuk akurasi dari perubahannya, conversion accuracy-nya, dia adalah ini, tergantung dari nilai tegangan outputnya. Ya, kalau di rangkaian analog seperti ini, tentu keakuratannya itu sangat bergantung dari reference resistor yang ada di amplifiernya, gitu ya, feedback resistor, dan nilai tegangan inputnya, level tegangan input. Karena sangat dipengaruhi dengan tegangan hasil dari rangkaian R yang di paralel ini, dan resistor di sisi feedback dari amplifier ini. Begitu kira-kiranya. Kalau amplifier mainannya berarti dengan level tegangan 0 sampai 5 volt. Kalau Arduino ya nanti dilihat lagi datasheetnya, dia mengeluarkan level tegangan berapa. Gitu ya. Dan ini salah satu contohnya, contoh dari DAC yang tadi. Oh, kalau ini tunggu. Ya, DAC. Gitu, jadi MSB-nya yang di atas, terus ke LSB, dan nilainya yang MSB itu nilai resistornya yang paling kecil, dan LSB itu nilai resistornya yang paling besar. Kalau kalian jeli, sebenarnya ini kan kayak voltage divider aja, ya, voltage divider yang dihukum Kirchhoff. Dan seperti itu untuk rangkaian DAC. Nah, ini juga rangkaian DAC, tapi modelnya diubah gitu ya. Kalau di sini kan cuma node gini. Terus VRF-nya lihat di mananya gitu ya. Lihatnya di sebelah sini. Nih.
Dan kalau ini dibalik, diputar 90 derajat ke kanan, dan VRF-nya ada di sebelah sini, dan ini adalah penambahan nilai R-nya. Dan penambahannya jadi kayak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ya kan? Makanya di sini nilainya R untuk MSB 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2R, 2 pangkat 2, 4R, 2 pangkat 3, 8R. Ini untuk rangkaian DAC 4 bit. Nah, bagaimana menghitung I-out-nya? Gitu ya, I-out sama dengan rumusan ini. Dan kita lihat bahwa nilai resolusi perubahan arusnya itu bisa dilihat dari pembagian VRF dibagi dengan R. Begitu. Nah, rangkaian yang tadi itu sebenarnya bisa kita sebut dengan nama R/2R ladder gitu ya. Karena ini kayak hubungannya susunan tangga resistor aja kan? Tangga resistor. Tangga, kenapa namanya tangga? Karena dia dari rendah ke tinggi. Kalau kita lihat besaran nilai resistornya, ini bergerak dari nilai yang paling rendah ke paling tinggi. Namun representasinya sebenarnya representasi dari yang paling tinggi ke paling rendah, MSB ke LSB. Jadi itu tadi rangkaian namanya R/2R ladder ya. Nah, cuma masalahnya kalau kita ternyata butuh DAC yang resolusinya lebih baik, ataupun lebih tinggi resolusinya, berarti lebih banyak R yang harus dipakai kan, karena kita pingin mismatch-nya itu kecil sekali. Kalau kita masih pakai R/2R ladder, tentu kita memerlukan tangga resistor tadi yang lebih panjang dari yang sekedar 4 resistor tadi. Ini contohnya misalnya ada 12 bit DAC, kita perlu DAC dengan 12 bit input. Kalau kita lihat MSB resistornya akan 1 kilo ohm misalnya. Kalau kita ambil MSB resistor dari tangga terbawah itu 1 kilo ohm, untuk mencapai 12 bit kita butuh 1K kali 2 pangkat 12 ohm, sehingga kita butuh 2 mega ohm di LSB. Ya, jadi kalau, tunggu. Jadi ini salah satu kekurangannya kalau kita pakai yang tadi, rangkaiannya, pergerakan dari MSB ke LSB-nya itu butuh gap resistor yang sangat besar. Kalau dibutuhkan high resolution DAC, yang artinya bitnya lebih besar. Dan oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan yang namanya berarti saya tadi salah. Oke. Yang ini adalah rangkaian DAC, tapi dengan susunan yang R, 2R, 4R, 8R. Nah, untuk mengakomodasi nilai yang terlalu jauh gap antara resistornya tadi, maka digunakan yang, kalau yang tadi ladder biasa, kalau yang ini R/2R. Kenapa begitu? Jadi di sini kalau kita lihat, kalau tadi kan R paling kecil, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4 kan? Kalau R/2R bedanya adalah nilainya seperti ini. R ada 2R. R, terus kalau dilihat dari sebelah sini, ini ada 2R. Jadi selang-seling antara R dengan 2R. Dan VRF tetap berada pada posisi yang di atas, lalu dihubungkan dengan tangga R, tapi untuk yang mendekati sisi ground itu 2R, lalu R sampai ke inputnya amplifier, komparator, dan untuk menuju switch semuanya 2R. Nah, kalau seperti ini, nanti untuk menghitung nilai tegangan outputnya adalah nilai tegangan reference dibagi dengan 8. Langsung dibagikan dengan 2 pangkat 4.
gitu. 2/3 ya. Ininya jadi 2/3 berarti 1, 2, 3, 4 tapi dikurang 1 gitu ya. Maka nanti kita bisa dapatkan nilai tegangan outputnya adalah sekian. Nah, perubahan B1 ke B2, B2 ke B3 itu tentu tergantung dari nilai pembaginya sini. Dan kembali ngomongin DAC, resolusi itu mempengaruhi seberapa mirip gitu ya kita mencacah sinyal yang besarannya, seberapa detail kita merepresentasikan besaran sinyal analog tadi. Dan accuracy-nya ini tergantung dengan nilai maksimum yang terhubung ataupun reference yang terhubung dengan rangkaian DAC kita itu. Dan lagi-lagi DAC ini bekerjanya untuk merepresentasikan sinyal dengan tren yang linier gitu ya. Dan ada beberapa yang harus diperhatikan juga, yaitu offset error, di mana DAC ini bisa jadi dia nilainya 0 tapi tidak di 0 gitu. Nah, jadi itu namanya nilai offset kayaknya. Dan output of DAC when input is all 0 ya. Jadi ada beberapa kondisi offset di sana, dan yang perlu kita perhatikan adalah nilai settling time-nya. Settling time adalah waktu yang dibutuhkan oleh DAC untuk berubah switch-nya, maksudnya untuk merubah besarannya dari 0 ke nilai full scale. Dia butuh waktu. Seberapa cepat responnya, nah itu jadi settling time. Seberapa cepat respon DAC itu untuk merubah nilainya ketika nilai input bitnya itu berubah. Dan dan ada lagi yang perlu diperhatikan, yaitu monotonicity. Di sana ketika outputnya bertambah karena sebagai respon dari perubahan nilai binary input itu, kira-kira gap-nya itu sama nggak ya antara perubahan bit 0 ke 1 dan 1 ke 2 gitu ya. Jadi monotonicity ini maksudnya bahwa gap-nya itu harus nilainya sama. Secara idealnya seperti itu. Jadi kayak perubahannya itu harusnya tetap. Karena kan tadi DAC ini merepresentasikan sinyal yang linier gitu. Jadi karena DAC ini pada kenyataannya juga kita nggak hanya menggunakan chip, tapi bisa juga dengan rangkaian analog, tentu ketiga parameter ini harus diperhatikan. Seberapa cepat respon perubahan tiap bitnya, dan apakah nilai 0 itu benar-benar ketika berada di 0 atau dia di floating gitu ya. Tidak stop di 0, dan bagaimanakah gap antar binary bitnya tadi dengan mismatch outputnya. Itu tentang DAC. Dan bisa kita gunakan kalau kita pakai IC CMOS dengan ini, dengan tipe AD7524, dan IC ini dia bisa mengakomodasi 8 bit ya inputnya, dan juga menggunakan yang tipe R2R gitu. Berarti pakai yang 2R, RR, dan yang terkoneksi dengan tiap-tiap input ini adalah 2R, seperti itu. Dan ini untuk settling time-nya 100 nanosecond, berarti sangat cepat ya. Perubahannya itu responnya 100 nanosecond dengan akurasi 0,2%, full scale. Jadi Fs ini adalah full scale. Nah, kalau CS ini adalah chip untuk bisa tahu modenya dia bekerja sebagai DAC apa DAC gitu. WR ini adalah write, dan R itu harusnya adalah read begitu. Karena kita bisa read atau write data ke dalam IC ini. Oh, kalau di sini tapi dia adalah feedback ya, karena kita lihat gambar yang di sini.
Oke, itu untuk DAC. Nah, sekarang ngomongin tentang ADC. Jadi ADC ya kebalikan dari DAC. Dari data-data yang bersifat analog, kita ubah menjadi data yang nilainya 0 atau 1. Dan ini salah satu contoh rangkaiannya ya. Rangkaian secara simpelnya dari ADC. Jadi dibolak-balik aja sebenarnya ADC dan DAC itu. Dan dia juga memerlukan clock di sana. Dia butuh starting signal, dan ada register di sana. Dari register kita dapatkan sinyal digital dan masuk ke DAC, maka akan keluar nilai analognya, gitu ya, analog. Oke, dan ini basic operation. Bagaimana sih cara starting dari ADC? Jadi kita butuh men-trigger ADC agar dapat bekerja. Lalu seperti yang saya bilang tadi, bahwa nilai triggernya tadi ataupun sinyal input yang bentuknya digital input tadi disimpan dalam register, lalu diolah oleh DAC sehingga mengeluarkan sinyal analog gitu. Sinyal analognya tadi akan keluar setelah melalui komparator. Jadi komparator akan ngecek antara sinyal input yang 1 atau 0 di kaki yang ini dengan tegangan referensi di sana. Bila tegangan referensinya lebih tinggi daripada sinyalnya, maka tentu ada output yang harus dikeluarkan. Dan di sana komparator output ataupun tadi itu ini ya, komparator output dia akan bernilai rendah dan 0 berarti outputnya gitu ya, dari data-data yang dikirim oleh register. Tapi dia bisa bernilai tinggi jika apa? Jika nilai reference itu kurang dari nilai tegangan di kaki komparator yang satunya. Dan dari sana nanti akan bisa kita kembalikan ke nilai aslinya, bentuk dari sinyal digital tadi menjadi bentuk yang dikehendaki oleh besaran analog. Dan di sini ADC bisa merepresentasikan digital RAM atau bisa disebut dengan counter type ADC. Dan rangkaian ini dia dapat menghitung nilai yang ada di register agar bisa menambah sesuai dengan besaran analognya. Mari kita lihat di sini. Jadi ini rangkaian ADC dan inputnya dilihat bisa dari sini ya. Oh, dari sini start. Tapi kita perlu tahu bahwa ADC perlu clock untuk mengetahui pencacahan sinyalnya tadi. Dan lalu dari clock ini dan ada trigger start di sana, dia akan masuk ke rangkaian counter. Dari rangkaian counter menghasilkan digital result, diolah oleh DAC dan akan mengeluarkan besaran analog. Seperti ini jadi start. Ini timing diagramnya ya. Dengan adanya trigger start, counter akan terus menghitung tergantung dengan settling time dari ADC itu, maka dia akan menunjukkan besaran analognya. Dan ini sama seperti DAC, kita perlu perhatikan quantization error-nya, jadi error dalam segi pencacahannya, dan accuracy-nya ya. Ini tergantung dari kayak berapa scale dari 0 sampai ke nilai maksimumnya tadi, full scale-nya. Dan ada conversion time, kalau di DAC ada settling time, di ADC namanya conversion time. Dan besaran bitnya sebenarnya sama ya, perubahan di bitnya sama dengan DAC, pakai yang 2 pangkat N-1. Oke. Di sini ini secara
simpelnya saja data akuisisi data yang ada di ADC. Dan ini untuk ilustrasinya bahwa ADC memerlukan triggernya dari startingnya itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya startingnya ini ya kayak clocknya itu ya. Dia periodenya kalau di sini tidak sama, tapi starting itu kayak penanda alarm kapan ADC harus mulai menghitung. Ya, di sini menghitung counternya, penambahan per bitnya. Dan ini representasi sinyal analognya. Kita lihat bahwa pencacahannya itu sebenarnya yang sering sih sama gitu ya, periode pencacahannya. Jadi startingnya ini akan punya periode yang sama antara ini dan ini, seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat sinyal analog dilakukan digitalize gitu ya, ataupun dicacah namanya. Dan dari dicacah ini kita bisa gambarkan sinyal digitalnya. Sinyal digitalnya ya bentuknya menyerupai sinyal analog, tapi lebih kasar ya, lebih kayak square wave signal. Dan besarannya tentu kalau mau lebih menyerupai sinyal aslinya tergantung dari clock yang kita pasang. Gitu kira-kiranya. Dan ADC ada beberapa jenis. Kalau yang tadi kan kalau di DAC ada yang ladder biasa sama yang R2R ladder. Kalau di ADC ini ada yang namanya successive approximation atau kalau disingkat SAR. Gitu ya, SAR ADC. Dan ini adalah satu tipe yang sering digunakan oleh di real case gitu. Dan mari kita lihat, IC-nya kalau memakai itu ada IC ADC 0804 8 bit. Dan ini salah satu, ini caranya, ini flowchart-nya. Di sana yang paling penting dari ADC adanya komparator untuk ngecek inputan dari digitalnya tadi dengan nilai reference-nya. Dan dia perlu clock di sana. Dan bitnya juga bisa dari kecil sampai besar ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Tapi kalau yang di IC ADC tadi dia bisa mengakomodasi 8 bit. Oke. Dan itu kalau yang ADC SAR, successive approximation. Dan ini ada lagi yang lain namanya flash ADC. Karena flash dia memiliki kecepatan yang tinggi. Tapi yang dibutuhkan kalau tadi kan satu komparator. Kalau di sini agar dia bisa bekerja dengan cepat, dia memerlukan komparator yang banyaknya 2 pangkat N-1. Seperti itu. Bentar, saya colok dulu. Nah, di sini conversion time dari flash ADC kurang dari 20 nanosecond. Berarti lebih cepat dari DAC yang tadi. Dan ini contoh rangkaian 3 bit flash ADC ya. Jadi kalau 3 bit maka berapa banyak komparator yang kita butuhkan? 2 pangkat N-1. 2 pangkat 3 kurang 1. Berarti ada 8 kurang 1, ada 7. Kita butuh 7 komparator di sana. Jadi diingat saja bahwa ini kalau rangkaian ADC sama sebenarnya ya. Kita menyusun resistor secara seri, namun di hubungan di join antara satu resistor dengan resistor lainnya kita tambahkan wire untuk menuju ke komparator. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa representasi dari resistor yang di seri ini
dapat membuat level tegangan yang berbeda. Nilai maksimumnya bisa jadi 7 volt, ya kan? Dan dengan penurunan nilai ohmnya, 1 kilo ohm dia akan turun jadi level 6 volt, 5 volt, hingga 1 volt. Dan kalau dilihat ini VCC-nya 10 volt. Dan nilai total dari resistornya ya 10 volt juga kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah 3, 10. Oleh karena itu, kenapa ini 3 ya? Agar di sini 7 volt gitu. Itu ya kira-kiranya. Ini ADC yang bisa mengakomodasi nilai tegangan 0 sampai 10 volt. Begitu. Dan outputnya adalah 3 bit digital. Nah, ini untuk truth table-nya. Kalau analog to digital converter, nilai penambahan output 1 itu, ataupun 0, itu tidak langsung berarti artinya 10, tidak langsung berarti 0 volt, tapi bisa jadi dia ada range di sana. 0 sampai 1 volt kita anggap 0. 1 sampai 2 dianggap 1. Seterusnya hingga 7 sampai nilai maksimum dari VCC itu kita anggap nilainya 1. Paham ya? Jadi kalau di DAC 0 ya 0 gitu ya. Tapi kalau di ADC inputnya itu berupa range, baru kita anggap dia nilai bawahnya 0. 1 ke 2 volt dia nilainya 1 bit gitu. Seperti itu teman-teman. Dan di sini ada beberapa cara untuk ADC, ada yang up-down digital RAM, ada dual slope integrating ADC, ataupun voltage to frequency ADC, serta sigma delta modulation. Dan bisa dicari sendiri, ya, tapi secara simpelnya, secara general, ADC itu yang ini, truth table-nya. Ada range input dan digital output. Dan di sini aplikasi dari ADC ataupun DAC itu sebenarnya ada di digital voltmeter, ada di circuit sample and hold, multiplexer, ataupun osiloskop maupun digital signal processing. Karena digital signal processing kan ngomongin tentang pencacahan sinyal ya. Makanya sangat perlu yang namanya ADC ataupun DAC. Atau bahkan kita banyak gunakan nanti di inverter. Kalau kita butuhkan untuk kontrol power elektronik begitu. Kira-kira gitu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai ADC dan DAC. Izin bertanya, Bu. Ya. Silahkan, Pak Dian. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdinand Maulana, 04191028. Tadi saya lihat bahwa outputnya itu cuma 1 aja, Bu. Nah, apakah outputnya itu bisa 2, Bu, pada rangkaian DAC atau ADC, Bu? Oke. Lalu pada rangkaian DAC analog, Bu, apakah itu analog itu bisa berupa suara atau gambar enggak, Bu? Oke. Itu baik, saya coba jawab. Untuk ADC dan DAC, outputnya, kalau DAC tadi outputnya cuma 1, ya kan? Kalau ADC itu bisa banyak, bisa nggak hanya 1, tapi bisa 2, bisa 3, karena tergantung dari bitnya. Gitu. Jadi coba ya saya share lagi sebentar. Ini
kalau kita lihat, kalau analog to digital converter, kan outputnya adalah data digital. Nah, data digital itu bisa sekurang-kurangnya adalah 1 bit saja, ya antara 1 atau 0, berarti ya panahnya cuma 1 kalau 1 bit. Atau bisa 2 bit, bisa 3 bit, 4 bit, 8 bit, ya kan, bisa berkembang. Dan itu untuk ADC. Tapi bagaimana dengan DAC? Nah, kalau DAC, karena outputnya adalah sinyal analog itu representasinya adalah suatu sinyal yang ada nilai minimum dan nilai maksimumnya, tadi kan ya. Tapi dia sebenarnya hanya satu, tapi dia harus bisa merepresentasikan range tersebut. Oleh karena itu, outputnya di sini hanya satu. Tapi Vout ini sendiri ada besarannya, dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Gitu kira-kira, semoga menjawab. Jadi yang saya stressing lagi bahwa kalau ADC bisa outputnya lebih dari 1 bit, 2, karena itu representasi dari berapa jumlah bit output yang diinginkan. Tapi kalau untuk DAC, digital to analog, nah sinyal analog itu outputnya hanya akan 1, tapi bisa merepresentasikan range tertentu, 0 sampai nilai maksimumnya, atau nilai minimum sampai nilai maksimumnya. Begitu ya, Ferdian. Dan kalau untuk outputnya, besaran analog, ya kan, analog, berarti analog to digital converter, apa yang digital to analog converter? Mungkin yang DAC ya, berarti digital to analog converter. Apakah outputnya bisa bisa besaran suara ataupun besaran, kita kembalikan ke sini mungkin. Apakah outputnya bisa besaran suara? Jawabannya bisa. Besaran suara asal yang bisa direpresentasikan dengan gelombang gitu ya. Ada gelombang di sana. Jadi apa saja bisa sebenarnya. Bahkan ini kan kalau yang ini kan kayak ada waveform yang jelas ya. Mirip sinusoidal gitu. Nah, yang abstrak pun bisa direpresentasikan asal dia memiliki periode besaran alias kontinu ya, ada time step tertentu dan ada nilai magnitudenya, maka dia bisa direpresentasikan dengan DAC. Gitu kira-kiranya. Dan itu tergantung dengan nilai referensinya tadi, Vref-nya berapa yang harus kita acu agar bisa menggambarkan gelombangnya sesuai dengan besaran realnya. Dan apakah outputnya itu akan gambar gitu ya? Kalau gambar, ya gambar ini mungkin. Kalau ini dianggap gambar, ya bisa. Tapi sebenarnya outputnya lebih kepada suatu nilai dengan range minimum sampai ke nilai range maksimum. Gitu, bukan gambar. Bukan gambar yang tiba-tiba muncul gambarnya gitu, enggak. Tapi lebih kepada sinyal kontinu. Apakah menjawab, Ferdian? Iya Bu, sangat terjawab. Terima kasih Bu. Iya baik, kenapa lemas sekali ya? Mau praktikum ya? Tidak Bu, tadi sebenarnya bisa semangat cuma lagi Oh iya, lemes. baik. Semoga sehat ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ibu izin Oke, bertanya, Bu. ini Fazri, Raihan dulu ya. Raihan dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Rana Jujaksana dengan NIM 04191068. Izin bertanya, Bu, kenapa pada rangkaian ADC maupun DAC itu pasti ada operation amplifier, Bu? Dan fungsi dari operation amplifier itu apa, Bu? Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, saya entire screen share aja lah terus ya berarti. Oke, pertanyaannya menarik. Kenapa harus ada komparator? Gitu kan? Nah, komparator itu, oh ya, tunggu saya cari gambarnya dulu. Nah, di sini, bolehlah di sini. Kenapa kita perlu komparator untuk rangkaian ADC dan DAC? Karena
komparator inilah nanti yang berfungsi sebagai penentu apakah dia akan mengeluarkan output atau tidak. Dan di komparator ini sesuai namanya compare ya. Alat yang mengcompare adalah komparator. Artinya apa? Dia adalah pembanding. Karena dia diperlukan untuk membandingkan suatu nilai referensi tertentu dengan input yang masuk saat itu. Paham? Jadi, komparator di sini fungsinya adalah pembanding nilai referensi tertentu dengan input yang masuk saat itu. Dan bisa jadi dia dikomparasikannya, di-compare-nya dengan nilai referensi atau nilai ground, tergantung dari op-amp-nya itu kita operasikan dengan feedback negatif atau feedback positif gitu. Gitu kira-kira. Semoga menjawab, Rehan. Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sekarang Fajri apa Fajri tadi? Silahkan. Iya, Fajri nomor 41926. Izin bertanya, Bu. Untuk rangkaian ADC dan DAC itu apa ada ketentuan tertentu? Misalnya kayak ADC itu pakai yang amplifier, sedangkan DAC pakai komparator ya, Bu? Oh, oke. Itu, Bu. Apakah ada ketentuan gitu? Jadi, ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Komparator itu sebenarnya adalah op-amp. Jadi, operational amplifier kan ini ya, op-amp. Itu fungsinya, salah satu fungsinya selain penguatan tegangan atau penguat arus, begitu, salah satu fungsi dari op-amp adalah komparator, gitu, pembanding. Jadi, terkait pertanyaan Fajri, apakah harus op-amp ataupun komparator, mereka adalah benda yang sama, gitu ya. Jadi, tergantung kitanya aja mau nyebutnya op-amp apa komparator. Yang jelas op-amp itu adalah bendanya, komparator adalah fungsinya. Yang kita gunakan, kenapa harus ada op-amp di sini? Dia untuk melakukan fungsi pembanding, fungsi perbandingan, alias komparator. Gitu, Fajri. Menjawab? Iya, Bu, sangat menjawab. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Gimana, teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Adalah 19.19.02. Jadi mungkin lanjutan dari pertanyaan Fajri tadi. Jadi kalau untuk penggunaannya yang komparator sama amplifier itu sama aja kan, Bu? Jadi, Bu? Iya, betul. Tapi tadi saya coba pada rangkaian, hasilnya beda ya, Bu, keluarannya. Boleh dilihatkan tidak? Ada, Bu, ya. Oke. Hasilnya, coba, jadi kamu satunya pakai op-amp, satunya pakai yang komparator gitu kan ya? Ini simulasinya pakai apa? Izin jawab, Bu. Pakai mesin, Bu. Oke. Nah, tapi dia bedanya cuma aneh sih, Bu. Yang satunya keluarannya 1-1, yang satunya 0-0 gitu, nah, Bu. Sorry. Saya matiin ternyata mic-nya ya. Sudah ngomong ini padahal. Oke, berarti kalau gitu yang berbeda adalah mungkin kamu cek di PSIM, di bloknya komparator itu dia pakai feedback negatif atau positif gitu. Karena
sebenarnya op-amp dan komparator itu sama. Yang beda mungkin dari segi di PSIM itu default-nya op-amp itu pakai yang feedback negatif atau positif, mungkin komparator pakai yang sebaliknya dari yang op-amp. Gitu adalah. Mungkin dicek ya di blognya, karena outputnya jadi 1 ataupun 0 ya kan, jadi kayak berkebalikan, itu pengaruhnya ada di feedbacknya itu. Dan kalau kita pakai op-amp secara real gitu ya di rangkaian, kalau kita berikan reference positif, dia akan pada kaki VRF-nya gitu, dia akan memiliki feedback positif misalnya gitu. Tapi kalau VRF-nya itu kita kasih tegangan negatif, tentu dia akan memiliki hasil yang kebalikan dari yang feedback positif gitu. Jadi mungkin analisis saya, komparator dan op-amp default dari PSIM itu memiliki nilai VRF yang berbeda. Nah, jadi kalau nanti kamu lihat di komparator itu lagi di set nilai ref-nya berapa, kasih aja nilai yang kebalikannya. Dengan itu nanti si komparator akan bekerja sebagai op-amp default-nya si PSIM. Gitu sih, mungkin dicoba ya. Oke Bu, baik Bu. Tapi secara Makasih, Bu. sama-sama secara barang realnya komparator dan op-amp itu sama gitu. Silahkan, ada lagi? Izin bertanya lagi, Bu. Oh Bu, iya, izin bertanya. Raihan dulu. Nama Raihan NIM 04191068. Izin bertanya, Bu. Kenapa pada rangkaian DAC op-amp-nya yang terhubung ke ground itu di positifnya ya, Bu ya? Karena kan biasanya kalau ground itu kan terhubungnya dengan yang bagian negatif, Bu. Tapi ini kok bagian positif tuh karena apa, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kenapa dia dihubungkan dengan nilai, gimana tadi? Yang positif kenapa ke ground? Ya agar outputnya nanti nilainya si komparator ini bekerja sebagai, si op-amp ini bekerjanya sebagai apa ya? Agar outputnya positif juga. Tapi kalau ini dia membalik. Jadi rangkaian ini nih untuk output yang membalik nilai inputnya. Gitu. Apakah bisa kalau dibalik gitu ya? Yang positif ini dikasih nilai VCC, minnya yang dikasih nilai ground. Bisa. Dan nanti outputnya adalah sama dengan polaritas si input. Gitu jawabannya. Jadi tidak ada yang salah bila kita ternyata membalik nilainya, ya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah polaritasnya. Kalau op-amp positifnya itu diberi ground, maka outputnya akan memiliki polaritas yang berlawanan dengan nilai inputnya. Gitu jawaban saya, Raihan. Oke, Baik, Bu. bisa Terima dipahami? kasih, Bu. Oke, Bisa, Bu. silakan, Wahyu. Ya Bu, izin bertanya Bu, Wahyu 0484. Saya izin bertanya Bu mengenai ADC. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai ADC itu merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital Bu ya? Ya, ADC. Nah ya Bu, nah ternyata Bu setelah saya telusuri tadi di website, nah itu kan ternyata ADC itu sering digunakan sebagai perantara antara sensor seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran dan sebagainya Bu. Nah itu cara kerja ADC terhadap sensor tersebut tuh gimana ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Jadi benar itu semua bahwa gini, ADC itu memang tools untuk mengubah analog to digital kan. Nah, kan ketika sudah besaran itu terubah menjadi besaran digital, apa yang kita lakukan? Menganalisa, menghitung, atau seperti apa, begitu kan? Sehingga tentu ADC ini penghubung ketika kita menangkap suatu besaran fisikal, masuk ke peralatan untuk menganalisa, entah itu komputer, entah itu Arduino, yang seperti itu. Nah, menangkap sinyal analognya itu sendiri,
kita tahu tadi sinyal analog punya besaran tertentu kan, nilai minimum sampai nilai maksimum. Ya enggak? Menangkapnya nggak mungkin menangkap tangan gini kayak nangkap bola kan, makanya perlu adanya sensor. Ya, sensor itu tentu ya tergantung sensor suhu, sensor tegangan, benar seperti kata Wahyu tadi. Sensor ataupun namanya transducer, gitu, yang mengubah besaran fisikal menjadi besaran elektrik. Agar apa sih sebenarnya kita perlu sensor? Agar kita bisa mengubah ataupun menyekalakan nilai besaran real menjadi skala tertentu dalam bentuk elektrik. Yang tadi, misalnya ada timbangan beratnya itu, timbangan itu bisa menangkap 0 sampai 100 kg. Gitu ya. Dengan adanya sensor berat, 0 sampai 100 kg itu bisa diskalakan menjadi 0 sampai 5 volt. Paham? 0 sampai 5 volt baru deh dimasukin ke ADC. Ya kan? Agar dari yang 0 sampai 5 volt jadi besaran biner, nilai-nilai biner digital output. Paham ya? Jadi fungsi sensor itu sebenarnya, sensor ataupun transducer, agar bisa menyekalakan, iya benar sih, menskalakan besaran real menjadi besaran elektrik. Nah, besaran elektriknya inilah yang menjadi input analog dari ADC. Gitu, Wahyu. Dan itu juga dipengaruhi kan, berarti dengan sensitivitas sensor ataupun transducernya. Kalau mungkin sensor A, dia bisanya 0 sampai 100 kg sensor beratnya. Tapi ternyata kalau kita perlunya yang lebih berat lagi ya, sensornya harus punya kemampuan menangkap 0 sampai 200 kg itu gitu loh. Gitu. Karena besaran analog itu tidak terbatas sebenarnya. Bisa sampai infinity. Ya, gitulah kira-kiranya. Mungkin kalau ada tanggapan silakan. Sudah cukup, Wahyu? Iya, Bu. Sudah, Bu. Terjawab, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, teman-teman. Ini waktu menunjukkan pukul 3:17. Mau dilanjut sampai Isya? Atau kita akhiri? Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya hari ini sampai di sini, karena kalian masih mau praktikum kan? Dan jangan lupa ada 2 minggu libur. Nah, karena ini nih setelah UTS itu tuh banyakkan rangkaian-rangkaian dan fungsi gitu kan ya. Nah, tentu kalian harus take time buat belajar. Ya, ini kayak mengerti rangkaiannya. Kalau rangkaian DAC itu seperti apa, rangkaian ADC seperti apa, rangkaian counter seperti apa, yang begitu. Karena nanti, atau flip-flop seperti apa, paham ya? Karena mungkin di UAS-nya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait rangkaiannya gitu. Dan jangan lupa IC-nya juga dihafalin. Hafal ya. Ya, begitulah memang. Dimengerti lah. Karena kalau nama IC kan nggak bisa nebak-nebak ya, memang harus hafal. Jadi bisa mulai dipelajari. Dan itu saja mungkin ya dari saya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Dan kalian ada yang bisa dimengerti lah, walaupun sedikit. Seperti itu dari saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yo.